nggak sih kamu lihat foto yang keren banget sampai kamu mikir, gimana caranya bikin foto kayak gini? Nah, seringkali rahasianya itu bukan cuma di kameranya loh, tapi di alat-alat pendukung yang bisa mengubah foto yang udah bagus jadi luar biasa. Yuk kita bongkar bareng-bareng semua peralatan penting ini, baik untuk motret di dalam maupun di luar ruangan. Oke, jadi ada 3 bahasan utama kita kali ini. Pertama, kita bakal cari fondasi paling penting buat foto yang tajam, yaitu soal kestabilan. Kedua, kita bakal main-main jadi pengendali cahaya, buat bikin mood foto yang pas. Dan terakhir, kita tambahin sedikit sentuhan ajaib pakai efek-efek kreatif. Sekaligus, kita pastikan senjata andalan kita ini awet dan terawat. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Coba, apa sih musuh terbesarnya fotografer? Momen yang udah pas banget tapi rusak cuma gara-gara hasilnya goyang atau meblur. Bikin frustrasi kan? Kuncinya itu cuma satu, kamera harus stabil, harus diam. Nah pertanyaannya, gimana cara kita mengunci kamera biar dapat hasil setajam silet? Jawabannya ada di alat-alat stabilisasi. Ini dia nih, 2 jagoan utama buat stabilitas. Pertama ada tripod. Dengan 3 kakinya, ini udah kayak benteng pertahanan buat kamera kamu. Cocok banget buat foto pemandangan, apalagi pas sunset. Atau buat foto produk di studio. Pokoknya buat kondisi di mana kamera nggak boleh goyang sedikit pun. Tapi, kalau kamu butuh gerak cepat, misalnya di acara olahraga atau konser, nah monopod ini teman terbaikmu. Cuma 1 kaki jadi lebih praktis, tapi tetap ngasih topangan biar lebih stabil sambil ngikutin aksi. Oke, terus gimana kalau kita yang harus bergerak tapi pengen hasil rekamannya tetap anteng? Bayangin deh, kamu lagi jalan atau bahkan lari sambil ngerekam, tapi hasil videonya, wow, mulus banget, kayak meluncur di atas es. Nah, itulah dia keajaiban dari gimbal atau stabilizer. Alat canggih ini punya motor dan sensor yang secara aktif melawan setiap guncangan. Hasilnya, video sinematik yang kelihatan super profesional. Kalau gimbal tadi ngasih kita kebebasan buat bergerak kemana aja, slider ini ngasih kita presisi. Anggap aja ini kayak rel kereta mini buat kamera kamu. Gerakannya itu loh benar-benar halus dan terkontrol. Mau geser ke samping atau maju mundur. Ini rahasia di balik banyak banget adegan sinematik yang bikin produk atau subjek kelihatan megah dan dramatis. Oke, urusan kamera stabil udah beres. Misi kita selanjutnya, menaklukkan cahaya. Ingat ya, fotografi itu pada dasarnya adalah seni melukis dengan cahaya. Tanpa kita bisa mengendalikan cahaya sepenuhnya, visi di kepala kita ya cuma jadi angan-angan. Sekarang, mari kita lihat alat apa aja yang bisa mengubah kita jadi seorang maestro cahaya. Di bagian ini, kita bakal bedah 4 alat kunci. Kita akan belajar cara bikin latar belakang yang bersih, terus cara nambahin cahaya pas lagi gelap, melembutkan cahaya yang terlalu keras, dan yang terakhir, cara ngeblok cahaya liar yang gak diinginkan. Masing-masing punya peran yang penting banget nih. Sering gak sih mau foto potret di rumah, tapi aduh latar belakangnya berantakan banget? Nah, stand dan background ini solusinya. Dengan alat ini, kamu bisa satset langsung menyulap sudut ruangan manapun jadi studio mini. Tinggal pilih warna polos yang kamu suka dan boom! Fokus orang yang lihat foto bakal langsung ke subjek kamu, bukan ke barang-barang yang numpuk di belakangnya. Terus, gimana kalau matahari udah tenggelam? Atau kita lagi di tempat yang cahayanya remang-remang? Gampang, ciptakan aja cahaya kita sendiri. Flash itu ibaratnya kayak matahari portable, yang bisa kamu masukin saku. Alat ini ngasih kita kebebasan buat motret kapan aja dan di mana aja. Kondisi gelap bukan lagi batasan, tapi justru jadi kanvas buat kreativitas kita. Tapi gini, cahaya langsung dari flash itu kan kadang keras banget ya, nusuk dan bikin bayangan jadi kasar. Nah, disitulah payung reflektor ini masuk. Tugasnya bukan menciptakan cahaya, tapi membentuknya. Jadi, cahaya dari flash ditembakin ke payung, terus dipantulin dan disebar. Hasilnya, cahaya yang lembut dan merata yang bikin subjek foto kita kelihatan jauh lebih bagus dan enak dilihat. Sekarang kita pindah ke outdoor. Musuh utama kita biasanya matahari yang super terang. Cahaya yang masuk dari samping lensa itu bisa bikin efek yang namanya flare. Itu loh, yang kayak lingkaran-lingkaran cahaya aneh dan bikin foto jadi pucat. Tudung lensa ini gampangnya kayak topi buat lensa kamu. Alat simpel ini fungsinya ngeblok cahaya liar tadi, jadi kontras dan warna di foto kamu tetap tajam dan kaya. Oke, pilar stabilitas udah beres. Pilar cahaya juga udah kita kendalikan. Sekarang, bagian yang seru. Nambahin sentuhan artistik sekaligus cara merawat investasi kita. Yuk, kita lengkapi puzzle ini dengan ngebahas soal efek kreatif dan perawatan yang paling esensial.
Coba deh, bayangin filter ini kayak kacamata hitam atau kacamata warna-warni buat lensa kamu. Dengan masang kepingan kaca khusus ini di depan lensa, kamu bisa memanipulasi cahaya bahkan sebelum cahayanya masuk ke sensor. Artinya, kamu bisa bikin efek-efek keren langsung dari kamera. Jadi hemat waktu, nggak perlu pusing edit lama-lama di komputer. Nah, filter ini secara umum ada dua jenis. Yang pertama, filter bulat atau circle. Ini yang paling umum dan praktis, tinggal diputar aja di ujung lensa, beres. Yang kedua, ada filter kotak atau square. Tipe ini lebih fleksibel ya, karena kamu bisa numpuk beberapa filter sekaligus buat kombinasi efek. Tapi kamu butuh dudukan atau holder khusus buat masangnya. Sekarang kita ngomongin perawatan. Ini penting banget ya. Kebersihan itu nomor satu. Debu itu musuh bebuyutan buat sensor dan lensa. Nah, sebelum kamu mikir buat ngelap apapun, langkah pertama yang paling aman, wajib hukumnya, adalah pakai blower. Semburan udaranya bakal niuk debu-debu kecil tanpa ada sentuhan fisik sama sekali. Jadi, risiko kegores itu nol. Kamera dan lensa itu kan investasi yang nggak murah ya. Dan musuh terbesarnya pas lagi disimpan itu adalah kelembapan. Kenapa? Karena lembab bisa numbuhin jamur di dalam lensa, dan itu beneran mimpi buruk buat semua fotografer. Makanya, dry box itu bukan sekedar kotak penyimpanan. Ini adalah brankas anti lembab yang menjaga kamera dan lensa kamu di kondisi ideal, biar aset berhargamu itu selalu aman dan pastinya awet. Jadi, dari tripod yang bikin stabil sampai filter yang nambahin efek, semua alat yang kita bahas tadi itu punya satu tujuan akhir yang sama, yaitu jadi jembatan antara ide yang ada di kepala kamu menjadi sebuah karya foto. Anggap aja semua alat ini adalah perpanjangan tanganmu yang ngasih kendali penuh atas stabilitas, cahaya, dan kreativitas. Nah, setelah lihat semua mainan keren tadi, sekarang giliran kamu. Coba deh bayangin satu foto impian yang pengen banget kamu buat. Mungkin potret dengan cahaya yang super lembut, atau foto pemandangan yang tajam dari ujung ke ujung, atau mungkin video sinematik yang gerakannya mulus banget. Dari semua alat yang udah kita bahas, kira-kira mana yang bakal jadi senjata pertama pilihanmu untuk mewujudkan visi itu?